Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ismayada dengan NIM 8602213505. Kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana tentang ekosistem dan pencemaran lingkungan. Praktikum yang pertama yaitu tentang ekosistem. Sebelum kita mulai, mari kita bahas sedikit tentang apa sih ekosistem. Ekosistem adalah suatu kesatuan antara makhluk hidup atau komponen biotik dan lingkungan tak hidup atau komponen abiotik yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk membandingkan komponen biotik dan abiotik pada ekosistem darat alami dan buatan yang ada di sekitar rumah. Langkah pertama, saya memilih dua lokasi pengamatan. Untuk ekosistem alami, saya memilih kebun kecil di belakang rumah. Sedangkan untuk ekosistem buatan, saya menggunakan pot tanaman hias di depan rumah. Alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah yang pertama, buku dan alat tulis. Yang kedua, kaca pembesar. Jika tidak ada, kita bisa memakai kamera HP seperti yang akan saya lakukan nanti. Yang ketiga, termometer. Opsional bisa diganti dengan pengamatan suhu seperti panas, sejuk, atau dingin. Yang terakhir, lingkungan sekitar rumah seperti halaman, pot bunga, taman, atau kebun. Oke, sekarang mari kita amati satu persatu. Di kebun belakang rumah, saya menemukan berbagai komponen biotik seperti rumput, pohon pisang, pohon jambu, semut, cacing tanah, siput, dan hewan-hewan yang lainnya. Untuk komponen abiotik, saya mencatat tanahnya lembab, cahaya mataharinya terang, udaranya cukup hangat, dan angin sepoi-sepoi. Dari sini terlihat bahwa lingkungan alami memiliki banyak variasi makhluk hidup dan kondisi fisik yang mendukung. Kita mulai pengamatan yang kedua, yaitu di pot tanaman hias di depan rumah. Saya menemukan tanaman hias dan beberapa serangga kecil seperti semut. Komponen abiotiknya adalah tanahnya agak kering, cahayanya sedang, dan udara yang terasa agak panas. Ekosistem ini lebih sederhana karena dibuat dan diatur oleh manusia, jadi keanekaragaman hayatinya lebih sedikit dibandingkan ekosistem alam. Dari hasil pengamatan yang sudah saya lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa ekosistem alami memiliki lebih banyak jenis komponen biotik dibandingkan ekosistem buatan. Hal ini karena lingkungan alami lebih luas, lebih terbuka, dan mendukung berbagai makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang tanpa campur tangan manusia. Sementara ekosistem buatan, ruangnya terbatas dan kondisi lingkungannya dikendalikan oleh manusia. Dengan praktikum ini, saya belajar bahwa setiap ekosistem, baik alami maupun buatan, memiliki peran masing-masing dalam menjaga keseimbangan alam. Oke, untuk praktek yang kedua, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Di sini saya akan melakukan praktikum sederhana, yaitu pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan biji kacang merah. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh berbagai konsentrasi deterjen terhadap proses pertumbuhan kacang. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan yaitu biji kacang, sendok teh, deterjen, air PDAM, gelas berukuran 1000 ml, gelas berukuran 600 ml, kertas F4, tisu secukupnya, kertas untuk label secukupnya, gelas berukuran 220 ml, dan kardus untuk penutup. Langkah praktikum pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat larutan induk deterjen. Kita siapkan deterjen dan siapkan botol 1000 ml air,
Lalu, masukkan 1 gram deterjen ke dalam botol 1000 ml air, kemudian kita aduk. Selanjutnya, kita membuat larutan konsentrasi dengan memasukkan 1000 ml air larutan deterjen ke dalam botol berukuran 600 ml dengan label 100%. Kemudian, tambahkan air lagi ke dalam botol 100% ini hingga mencapai 1000 ml. Masukkan kembali air 1000 ml ke dalam botol berukuran 600 ml dengan label 50%. Langkah ini terus diulang untuk membuat konsentrasi deterjen yang berbeda-beda. Lalu, yang terakhir, kita ambil air PDAM tanpa campuran deterjen dan masukkan ke dalam botol kontrol atau gelas kontrol. Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan media tanam. Yang pertama, kita letakkan tisu ke masing-masing gelas. Letakkan biji kacang hijau sebanyak 10 butir ke masing-masing gelas. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu menuangkan masing-masing air yang telah tercampur deterjen sebanyak 2 sendok ke setiap gelas. Untuk gelas berlabel kontrol, jangan lupa untuk membersihkan sendoknya agar tidak tersisa campuran deterjen. Setelah semuanya terisi, tutup menggunakan kardus yang sudah kita sediakan. Tunggu sampai 2 hari. Setiap 1 hari sekali kita pantau dan kita amati untuk mendapatkan hasil praktikumnya.